Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naza Zahra dengan NIM 1125 111 09. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS berpikir kritis dengan dosen pengampu Pak Al-Halifi Hazizain. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau bahas tentang kasus yang sempat ramai, yaitu pelecehan seksual terhadap mahasiswi FHUI yang terjadi di dalam grup chat yang berisi 16 orang teman-teman. Nah, menarik banget kan? Menarik banget. Jadi di sini kita nggak cuma mau bahas tentang salah atau benar, tapi kita di sini akan melihat dari dua cara berpikir, yaitu pertama berpikir secara konvergen, ya, dan kita berpikir secara divergen juga. Jadi kalau divergen itu kita melihat dari sudut pandang yang banyak, ya, dari sudut pandang orang, karena kan divergen itu berpikir secara luas. Lalu ada konvergen, nanti kita akan fokus ke kesimpulan atau solusinya aja. Nah, jadi nggak usah berlama-lama, singkat aja. Jadi ada sebuah grup chat berisikan 16 orang yang di dalamnya itu membahas, ya, ada sebuah percakapan yang mengarah ke pelecehan seksual terhadap mahasiswi, ya. Bentuknya tuh kayak pertama tuh ada berkomentar yang negatif, lalu ada ngomongin tubuh korban, terus juga bercandaan tapi mengandung ke unsur seksual. Nah, contohnya tuh kayak gimana ya? Simple deh, biar kebayang. Contoh gini, aku punya teman aku ini mengirimi sebuah gambar, lalu aku komentarnya contoh kayak, wah, cantik banget, wah, bodinya. Nah, tapi itu komentarnya yang negatif ya kalau di kasus tersebut. Cuma kan aku nggak ngomong itu, tapi ya intinya yang biar kebayang seperti itu. Nah, pada akhirnya karena obrolan tersebut 16 orang itu kena sanksi, guys. Lanjut aja kita ke, biar nggak terlalu bingung banget, kita langsung aja ke konsep yang pertama dari sudut pandang aku secara divergen, ya. Aku bertanya-tanya banget, ya. Pertama tuh ada, kenapa bisa kayak gitu, ya, kenapa bisa temen-temen tuh kayak mereka tuh bisa ngomong kayak gitu, lalu apa dampaknya bagi korban dan lingkungannya tuh kayak gimana sih di sana. Nah, kalau untuk konvergennya, jadi ini salah siapa, ini salah atau enggak, harusnya diselesaikan secara apa gitu. Nah, karena kalau secara konvergen aku akan berpikir ke satu dan solusinya aja, aku akan mencari kesimpulannya dan solusinya aja, kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut ke pendapat divergen, ya. Pendapat divergen aku ke sisi dan cara pandang dari korban, dari sudut pandang korban, ya. Contoh realnya, kalian diomongin sama 16 orang di belakang, ya, secara nggak pantas nih, secara nggak pantas. Terus pasti kan kalian akan ngerasa malu, kalian ngerasa insecure, terus kalian jadi nggak berani berinteraksi sama orang, nggak berani ketemu orang, ya. Kalian akan punya rasa trust issue, apalagi kalian akan mempunyai dan kalian akan memiliki rasa trauma yang mendalam, gitu, guys, ya. Terus kalau misalnya dari sisi pelaku, ya, kemungkinan mereka tuh mikirnya pada saat ngelakuin hal tersebut, ya, cuma bercanda doang, di grup doang gak akan ketahuan, semua juga ketawa, bercanda doang, ini mah kayak gini doang, gak apa-apa kali, orang gak ada yang tahu. Enggak, ya teman-teman. Contoh gini deh, ya, kayak tongkrongan yang sering bahasanya tuh kasar, ya, melakukan pembicaraan yang ngejokes kasar gitu, lama-lama kan jadi kebiasaan dan itu dianggap normal karena dinormalisasikan sama mereka di circle tersebut, padahal itu tetap salah, ya. Itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena itu juga udah termasuk hal-hal yang kasar, guys, ya, hal-hal yang nggak bisa dinormalisasikan kayak gitu. Nah, kalau untuk ke lingkungan pertemanannya nih, nah ini masih nyambung dari yang pelaku. Nah, ini ke lingkungan pertemanannya. Kalau di satu circle kalian ngomong kasar atau ngeledek fisik itu dianggap lucu, ya, orang jadi ikut-ikutan biar jadi nyatu gitu, biar jadi makin erat. Nah, ini masih nyambung sama yang pelaku nih. Batasannya jadi kabur, ya, batasannya jadi nggak tahu arahnya kemana, hilang arah, jadi salah, jadi terasa biasa, jadi hal yang nggak benar, ya, hal yang salah itu dianggap biasa, ya. Nah, contoh gini deh,
kalian ya, ini lingkungan nih, satu circle, ada kalian mau maling ya, mau maling mau atau mau ngambil uang orang gitu kan, kalian tahu tuh itu nggak benar, ya kenapa kalian nggak langsung tinggalin aja, kenapa kalian nggak langsung cabut aja ya, kenapa kalian masih di situ? Kayak di 16 orang itu yang di dalam grup chat kan ada ya, ada yang bilang orang cuma merhatiin doang, orang cuma ngeliatin doang, gue nggak ikut-ikutan, gue cuma di dalam grup doang. Enggak, kalau misalnya itu udah nggak benar, kalian harus bisa ninggalin circle tersebut, kalian harus berani ya nggak ditemenin, atau kalian harus berani nggak berteman sama dia gitu, karena kalian juga nggak bakal diapa-apain, kalian juga kalaupun akan diapa-apain kan itu masih di dalam kampus ya guys ya, pasti kan harusnya ada space, harusnya ada tempat buat berlindung juga. Nah nih kalau dari sisi kampus contoh kalau kampus diem aja, nanti mahasiswanya lain mikir, oh berarti nggak masalah, dari kampus juga nih, dari lingkungannya, dari kampus, oh berarti nggak masalah, apalagi kan ya zaman sekarang yang berduit yang menang ya. Nah itu harus hati-hati, banyak yang nggak jujur, banyak yang nggak jujur, banyak tuh dosen atau yang lainnya tuh nggak jujur, kayak gampang banget nerima uang tanpa memikirkan yang dirasain korban, kayak gitu, tanpa memikirkan hal yang sudah terjadi. Ya udah, ada uang bisa terselesaikan, no no guys, enggak kayak gitu ya. Jadi sebagai pihak kampus ya, jadi sebagai pihak kampus juga harus bisa memberikan sanksi dan efek jera ya. Nah kalau untuk dari masyarakatnya nih, pasti kan masyarakat bilang korbannya gimana ya sekarang, nggak apa-apa, ah lebay cuma gitu doang, sampai segininya banget ya kan. Bahkan ada yang nyalain korban juga. Ini tuh nunjukin kalau edukasi soal pelecehan masih kurang ya guys, dari sudut pandang masyarakat aja udah kayak gitu, jadi kayak udah nggak bener ya. Nah kalau misalnya ya teman-teman, aku mau kasih pemikiran juga nih secara konvergennya, biar nggak apa namanya cuma divergennya aja. Kalau tadi kan divergen kan uh, pikirannya tentang sudut pandangnya aja, nah ini aku mau kasih tentang mungkin kesimpulannya dan solusinya. Gini, bercanda yang merendahkan atau seksual itu tetap pelecehan ya. Berbicara yang merendahkan, bahkan yang kasar, yang ngomong yang gak itu termasuk ya guys ya, ke pelecehan. Contoh, kalau kamu gak berani ngomong itu langsung ke orangnya, berarti itu memang gak pantas. Nah sanksi itu perlu teman-teman, sanksi itu perlu ke, apalagi penting banget ke 16 orang tersebut ya, biar ada efek jerak, biar nggak biar jadi pelajaran buat 16 orang pelaku tersebut. Jadi mereka tuh nggak akan mikir ya udah paling juga nggak kenapa-napa, paling juga cuma kayak gitu doang sanksinya, enggak, harus yang lebih berat sanksinya. Nah untuk yang tadi ke masyarakat, edukasi itu penting banget teman-teman. Kenapa penting? Seminar tentang concern, terus edukasi tentang digital, edukasi terbuka di kampus ya. Kenapa edukasi digital? Karena zaman sekarang, era sekarang, anak kecil aja udah main HP teman-teman, dan itu wajib banget ya para orang tua ya. Ini nggak cuma tentang yang 16 orang aja, aku mau kasih tahu juga para orang tua tuh harus banget ya merhatiin buah hatinya anak-anaknya. Bahkan aku pun ya, tontonan aku pun, bahkan FYP pun kan suka lewat yang nggak bener ya guys ya, kayak gitu. Jadi itu perlu banget di perlu banget diperhatiin, biar nggak ada konten bully atau nggak ada konten-konten yang nggak bener yang dilihat sama anak kita kayak gitu. Dan itu nggak akan kita ikutin, karena kan orang zaman sekarang itu I follow you, you follow I gitu kan, jadi ikut-ikutan kayak gitu. Nah langsung lanjut ke, harus ada tempat ya, harus ada space untuk orang bisa ngadu gitu buat laporan. Contoh, korban harus merasa aman, terus udah harus bisa speak up ya, jadi ada tempat laporan, teman yang support, terus lingkungannya juga nggak ngejudge ya. Justru kalau ada orang yang di kayak gitu, yang kita tuh nggak boleh ngejauh guys, kita harus dekat, nggak ngedekat banget, cuman kayak kita harus ajak ngobrol biar dia tuh nggak depresi ya. Hal-hal itu tuh jadi nggak ngebuat si korban itu ngerasa paling rendah gitu ya.
Nah, ubah mindset nih teman-teman, lanjut ke ubah mindset ya. Ini yang paling penting. Pertama, dari yang cuma bercanda, jadi ini bisa jadi yang jadi tuh bisa nyakitin orang. Ah, orang cuma bercanda, nggak apa-apa kali. Ah, ini doang, nggak apa-apa kali. No guys, nggak kayak gitu konsepnya. Ya, kenapa? Karena nggak semua apa yang kita ucapkan, nggak semua apa yang kita sampaikan itu bisa diterima sama orang lain, teman-teman. Nggak seperti itu. Jadi nggak bisa kalian berpikiran kalau misalnya kayak gitu aja hal sepele. Nggak bisa ya. Nah, aku mau lanjutin, ini adalah dampak panjang dari kasus FKHUI yang sudah aku jelasin sebelumnya. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah aku sebutkan, ini aku akan mendalamkan lagi ya. Pertama itu, orang tuh banyak yang mikir kalau misalnya masalah ini adalah masalah sepele atau masalah yang biasa aja. Padahal dampaknya itu bisa terjadi overthinking, kehilangan percaya diri, nggak bisa bersosialisasi ya. Jadi pokoknya membuat trauma itu makin besar ya. Pelecehan digital itu tetap berdampak nyata. Jadi sahabat-sahabat semua ya, teman-teman semua itu wajib banget ya, wajib banget bisa yang namanya bijak menggunakan digital ya. Di era ya zaman sekarang ini banyak ya konten-konten yang juga membuat mata kita melihat yang tidak pantas. Tapi aku mau mengingatkan bahwa teman-teman harus lebih bijak menggunakan media sosial juga. Nah, efek ikut-ikutan nih. Contoh, satu orang satu orang memulai, yang lain pasti akan ikut-ikutan ya. Karena kan yang sudah aku jelasin, I follow you, you follow I ya. Alasannya takut nggak dianggap, takut nggak pengen diterima ya, takut dijauhkan. Biasanya seperti itu biar obrolan di satu circle itu makin hidup ya. Diem juga bisa jadi bentuk dukungan. Diem aja loh di dalam grup itu juga tetap aja bisa jadi dukungan. Nah, dunia dunia digital bukan bebas ya nih. Dunia digital bukan bebas. Kenapa aku udah menegaskan banget kalau misalnya teman-teman semua itu harus yang namanya bijak dalam menggunakan di apa namanya handphone atau sosial medianya gitu. Contoh, chat bisa di screenshot, bisa jadi barang bukti. Jadi ketika ya ketika ada kayak sesuatu yang terjadi kayak gini nih, itu adalah etika yang tetap berlaku. Nah, teman-teman harus waspada juga, makanya aku udah menekankan berkali-kali. Nah, refleksi nih, coba kita ke diri sendiri dulu. Pernah nggak ketawa di jokes yang nggak pantas, diam saat lihat hal yang salah? Kalau pernah, berarti kita juga perlu belajar. Aku pun sama, aku pun perlu belajar. eh, Apa yang sudah aku jelaskan sebelumnya, aku juga masih perlu belajar karena aku pun juga masih seperti itu. Tapi aku mau kasih tahu untuk teman-teman semua, ini semua itu ini semua tuh masih bisa dicegah kalau misalnya kita bisa memilih lingkungan yang baik, bisa memilih lingkungan yang nggak ngebawa kita dan nggak ngejerumusin kita ke suatu hal yang salah. Lalu kita juga cara mencegahnya juga yang lainnya, kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih baik ya, aktivitas-aktivitas yang lebih oke, seperti itu. Kadang ya kita nih cuma ngasih emot ketawa aja ya, cuma ngasih emot ketawa aja di dalam grup itu juga itu termasuk dukungan. Makanya aku bilang kalian tuh harus bijak dalam menggunakan media sosial atau handphone, gadget dan semacamnya. Device kalian tuh harus dipergunakan dengan baik. Makanya aku bilang dan aku selalu menegaskan kalian tuh harus hati-hati ya dalam menggunakan media sosial. Nah, dengan aku membuat video seperti ini ya, aku sudah memberikan pendapat tentang berpikir secara divergen dan konvergen ya. Divergen kita bisa melihat dari banyak sisi yang sudah aku kasih tahu juga. Lalu ada konvergen ya, kita jadi menemukan solusi, kita juga tahu ya apa dampak masalahnya. Nah, aku udah
membahas semuanya ya teman-teman. Aku udah bahas semuanya tentang pendapat aku secara divergen ya, melihat banyak sisi, lalu juga konvergen ya, kita menemukan solusinya. Dan kesimpulannya, pelecehan seksual sekecil apapun itu nggak bisa dibenarkan guys, apapun itu ya, karena ini sudah termasuk ke pelecehan secara verbal ya, walaupun bukan fisik ya, walaupun hanya secara verbal itu sudah termasuk ke dalam pelecehan dan itu tidak dibenarkan. Seperti itu teman-teman, edukasi dan kesabaran itu penting ya. Kita semua juga punya peran di dunia ini, kita semua punya peran, makanya aku sudah menegaskan berkali-kali, teman-teman itu harus hati-hati banget dalam menggunakan media sosial ya, di apa namanya, menggunakan handphone ya, gadget kalian semua itu harus hati-hati. Aku pun sama seperti itu, karena walaupun kita cuma kirim stiker stiker aja atau emote aja, itu juga tetap mendukung guys, itu tetap apa ya, mendukung obrolan tersebut ya, walaupun cuma emot aja atau bahkan nggak di apa namanya, nggak dibalas pun, tapi kalian dalam grup itu sama aja guys ya. Jadi dengan kasus ini kita belajar menggunakan media sosial, gadget itu harus lebih berhati-hati, karena semuanya bisa di screenshot, semuanya bisa ada barang bukti, dan etika itu tetap ada. Mau sekecil apapun perkataan kita, mau sebiasa apapun yang sudah dinormalisasikan di era sekarang ini, itu tetap salah ya teman-teman. Ngomongin orang apalagi dosa. Nah, jadi stop ikut-ikutan, berani bilang ini tuh nggak baik, ini tuh salah, ini tuh nggak lucu ya. Lebih menghargai orang lain lagi ya. Kalau misalnya kalian mau dihargain, kalian juga harus bisa ngehargain orang lain ya. Kalau misalnya ada yang seperti itu, kalian harus cabut ya. Cabutnya gimana kak? Ya udah, nggak usah ikut-ikutan, keluar, kalau perlu keluar dari grup, biar kalaupun akan ada kejadian seperti ini kalian nggak tahu apa-apa, kalian jadi nggak ikut-ikutan. Dan kalian juga bisa bilang ke teman kalian atau saranin, stop, ini salah, nggak boleh kayak gini. Kalian bisa bilang kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Terus nah kalian bisa bilang ini tuh nggak benar, ini tuh nggak baik gitu ya, ini tuh salah. Jadi kalian bisa langsung cabut aja ya, karena kan di sini juga kalian udah ngingetin, ternyata merekanya masih nggak mau dengerin, itu udah urusan mereka. Yang penting kalian sudah mau mengingatkan teman kalian ya. Karena kadang kita ya karena kadang yang kita anggap biasa itu bisa berdampak besar bagi orang lain ya, bisa nggak bisa berdampak tuh banyak ya, nggak cuma yang kayak kecil tapi malah besar gitu dampaknya. Contohnya kayak kamu ngatain aku, kalau yang biasanya kalian nih, misalnya aku punya teman ngatain aku yang biasanya itu dinormalisasikan, tapi kan bisa jadi hari itu mood aku sedang tidak baik-baik aja, bisa jadi aku nggak bisa menerima bahan lelucon atau bahan bercandaan tersebut, seperti itu. Makanya kalian juga harus lebih berhati-hati juga menjaga lisan kalian, kayak gitu ya teman-teman. Nah, semoga apa yang aku sudah sampaikan bisa lebih bermanfaat. Semoga yang sudah aku sampaikan juga menjadi kesadaran diri aku bahwa perilaku seperti itu tidak baik dan tidak perlu dicontoh juga. Ya, memang nggak boleh dicontoh. Nah, kalau bisa juga dihindarin ya teman-teman. Nah, dari kasus ini, dari pembahasan yang aku udah kasih tahu tentang divergen dan konvergen juga, ya dengan divergennya dulu deh. Dengan divergen jadi kita bisa ngerti dari banyak sisi ya, dari banyak sisi tadi, kayak dari si pelaku, dari si korban. Terus dari konvergennya kita bisa ambil kesimpulan yang jelas, dapat solusinya itu harus seperti apa, edukasinya itu harus bertambah juga, biar kita tuh nggak apa namanya, nggak ke arah tersebut ya, nggak terjerumus ke arah yang nggak benar gitu kan. Jadi kita lebih waspada juga di era zaman yang seperti ini. Kalau misalnya ada teman yang kayak gitu, kalian gak usah ikut-ikutan, langsung cabut aja. Nah, kalau untuk kesimpulan utamanya, pelecehan seksual sekecil apapun ya, tetap tidak bisa dibenarkan, karena itu sudah termasuk pelecehan seksual secara verbal. Ya, walaupun bukan secara fisik, tapi itu udah termasuk pelecehan, guys. Nah, kita harus lebih sadar dalam bersikap juga, terutama di dunia digital ya. Di era digital ini kita harus pandai-pandai memilah ya, pandai-pandai mengupload ya, pandai-pandai
eh, berinteraksi juga, nggak bisa semuanya kita ungkapin di sosmed, kita ungkapin di grup chat apa-apa gitu. Kalau misalnya emang kelihatannya kayak gitu ya udah, gak usah kalian jadi bahan, nggak boleh guys, karena itu udah termasuk apa, pelecehan secara verbal. Nah kayak gitu. Jadi semoga pembahasan yang tadi itu bikin kita lebih aware ya terhadap lingkungan juga, terhadap yang lainnya ya, kedepannya biar lebih bijak aja menggunakan digital ya. Jadi nggak yang semena-mena menggunakan digital, jadi lebih bijak gitu ya teman-teman. Nah segitu aja sih pendapat dari aku, semoga bisa bermanfaat juga ke teman-teman semua. Dan mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang memang kurang pantas atau ada kata-kata yang perlu dibenarkan, boleh dibenarkan saja nanti di kolom komentar. Terus aku harus pamit undur diri ya guys. Terima kasih banyak sudah mau menonton, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak seharusnya kita datengin ya, dijauhkan dari hal-hal yang gak benar kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Aku Naza Zahra, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, bye bye.